Nah, eh, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai kemonotonan dan kecukungan fungsi. Nah, ini eh, kembali lagi. Di sini saya akan mereview dan memperdalam pembahasan mengenai turunan fungsi pertama dan kedua ya. Nah, jadi saya akan memulai dari bagian paling akhir daripada slide ini. Kalau dalam resumenya terlebih dahulu, kalau ada yang masih ingat, ya ini resume daripada turunan fungsi ya, turunan pertama dan turunan kedua, aplikasi turunan ya. Nanti untuk di minggu depan juga kita akan membahas mengenai nilai aplikasi daripada nilai maksimum minimum masih terkait dengan turunan pertama dan turunan kedua ya. Jadi turunan pertama yaitu kalau dia lebih dari 0 dia dikatakan monoton naik, kurang dari 0 dia dikatakan monoton turun ya. Itu sudah cukup jelas saya kira. Nah, ada nilai f aksen x sama dengan 0, ini merupakan titik stasioner. Eh, Kemudian satu lagi f aksen 0 tidak ada atau titik singulir namanya ya. Ada f aksen lebih dari 0, monoton naik, f aksen kurang dari 0, monoton turun, f aksen x sama dengan 0 titik stasioner. Kemudian f aksen 0 tidak ada atau tidak terdefinisi merupakan titik singulir, gitu ya. Itu untuk turun pertama. Kemudian f double aksen lebih dari 0, cekung ke atas, koma nilai minimum ya. Ada satu lagi apa namanya interpretasinya. Lebih dari 0, dia nilai minimum. F double aksen X kurang dari 0 dan dia nilai maksimum. F aksen X sama dengan 0 merupakan titik belok. Titik belok kalau memenuhi syarat. Yang pertama ada perubahan kecekungan, yang kedua ada nilai fungsinya. Nanti kita lihat secara grafik apa yang dimaksud dengan F double aksen X merupakan titik belok, ada perubahan kecekungan, dan ada nilai fungsinya. Begitu ya, di akhir perkuliahan nanti mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, nah, yang pertama eh, yaitu terkait dengan turunan pertama, yaitu ketika kita mengambil garis singgung daripada suatu kurva, dimanapun dia berada. Nah, itu merupakan, misalkan di sini, ya pasti garis singgung itu hanya di satu titik yang mengenai kurva, nah gitu. Nah, ini garis singgungnya, nah garis singgung ya. Nah, di satu titik. Nah, ketika ditanyakan garis singgung dan garis normal di titik tertentu, ini titik 2,6, tentu X-nya adalah 2, dan dimasukkan 6. Nah, titik 2,6 adalah titik singgungnya. Persamaan garis singgung itu eh, terkait dengan titiknya, dan ada juga gradiennya atau kemiringannya. Jadi titiknya sudah ada 2,6, gradiennya, kemiringannya belum ada. Kemiringannya didapatkan dari turunan pertama daripada fungsi itu sendiri. Jadi fungsi ini diturunkan y aksen sama dengan 3x kuadrat kurang 4x. Nah, maka jadilah dia gradien garis singgung gitu ya. Nah, berikut visualisasinya. Jadi ketika kita mau mendapatkan nilai gradiennya saja, itu adalah f aksen atau turunannya. Turunan pertama garis singgung, gradien, nah itu sama. Tapi kalau persamaan garis singgungnya, kebutuhan untuk menggambarkan garis singgung itu ada dua, yaitu bisa menggunakan dua titik, ya, atau satu titik dan satu gradien. Nah, di sini kita hanya memiliki satu titik dan gradiennya. Kita tidak memiliki titik kedua untuk menggambarkan garis. Jadi ada titik dan satu gradien. Nah, titiknya di mana? Titiknya di 2,6 tadi. Kemiringannya berapa? Kemiringannya yaitu di sini. Kita tidak tahu. Kita menggunakan turunan pertama daripada fungsi tersebut. Begitu ya. Nah, kemudian garis normal. Persamaan garis normal adalah persamaan garis yang tegak lurus
daripada persamaan garis singgung di titik yang sama. Jadi di titik yang sama 2,6 ini kemiringan garisnya kita dapatkan, maka bisa digambarkan persamaan garis normal maupun fungsinya. Jadi bisa kita lihat di sini secara umum persamaan garis singgung dari kiri ke kanan dia menanjak artinya positif, dan persamaan garis normal dia negatif dari kiri ke kanan menurun. Gitu ya. Nah, nah, kita lihat di sini turunan pertama tadi y aksen sebenarnya 3x kuadrat kurang 4x. Nah, ketika x-nya diambil sama dengan 2, ini hanya 3x kuadrat kurang 4x, tidak ada variabel y di sini. Jadi kita hanya perlu menginputkan nilai x-nya saja. X-nya berapa? 2. 3 kali 2 kuadrat kurang 4 kali 2 nilainya sama dengan 4. Nah, di sini menunjukkan bahwa gradien atau kemiringannya positif. Jadi kita sudah tahu ini tadi garis singgungnya kelihatannya positif ya, dari kiri ke kanan menanjak, tapi yang ini kiri ke kanan menanjak, tapi kita nggak tahu nilainya berapa. Nilai tepatnya berapa? Ini dia, yaitu sama dengan 4. Kemiringannya sudah tahu, titiknya sudah tahu, maka bisa dibuat persamaan garisnya, yaitu y kurang 6, y kurang y1, di sini 6, atau y kurang y0, x dikurangi x1 atau x dikurangi 2. Maka didapatkanlah y sama dengan 4x kurang 6. Begitu ya. Nah, dengan cara yang sama dapat digambarkan persamaan garis normal dengan gradien yang diubah atau diganti ya. Jadi kalau garis normal tentu saja kita menggunakan eh, titik yang sama tadi, y dikurangi ya, y dikurangi y0 atau y1 m x dikurangi x0. M-nya di sini adalah m garis normal. Kalau yang di atas m garis singgung. Jadi y dikurangi 6 tetap sama. Gradien garis singgungnya adalah 4, berarti gradien garis normalnya adalah negatif dan berlawanan. Negatif dan berkebalikan, min seperempat, yaitu min seperempat x dikurangi x0-nya adalah 2. Gitu ya. Jadi bedanya hanya di sini saja, di gradiennya, garis normal dan garis singgung. Kemudian dikali y kurang 6, min seperempat x tambah seperdua ya. Y sama dengan min seperempat x tambah seperdua tambah 6, alias y sama dengan min seperempat x tambah 6, samakan penyebut, yaitu 12/2 ya. 6 itu berarti 13/2. Nah, ini adalah persamaan garis singgung. Ini persamaan garis singgung, yang di atas adalah persamaan garis normal. Gitu. Ya, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Ya. Dari visualisasinya bisa dipahami. Lanjut. Soal saya cukup jelas ya? Masih jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Nah, lanjut ke ini, soalnya ada di slide ya. Jadi saya ngambil soal di slide, tapi saya di slide yang minggu ke-11 ya. Jadi saya ambil soalnya, saya buat visualisasinya supaya mahasiswa bisa lebih memahami. Jadi hitungan di sini itu sudah ada di slide sebelumnya. Jadi saya mengambil hasil hasil akhirnya saja. Begitu. Jadi fungsi yang kedua, contohnya x kuadrat y kuadrat kurang x kurang 6 sama dengan 0. Di titik x sama dengan 1. X sama dengan 1 itu, nih kurvanya. Nah, ini X sama dengan 1 nih, di sini. Tapi X sama dengan 1 itu persamaan garis, bukan titik sebenarnya, garis ya, nih. X sama dengan 1, 1,1, 1,2, 1,3, 1,-1, 1,-2, dan seterusnya. Jadi kita memerlukan, untuk persamaan garis singgung ataupun garis normal, kita memerlukan titik itu, yang namanya titik itu adalah X, Y. Jadi X-nya di sini sudah sama dengan 1, Y-nya belum ada. Harusnya kalau X sama dengan 1 di sini, Y-nya itu ya ini, dan yang di bawah sini. Kita substitusi X sama dengan 1 ke dalam persamaan,
1 kuadrat Y kuadrat kurang 1 kali Y kurang 6 sama dengan 0. Jadilah Y kuadrat kurang Y kurang 6. Difaktorkan Y min 3 dan Y plus 2 sama dengan 0. Jadilah Y sama dengan 3 dan Y sama dengan min 2. Artinya 1,3 dan 1, min 2. 1,3 posisinya di sini, di atas ini. 1, min 2 posisinya di bawah. Maka persamaan garis singgung pada dan garis normal pada kurva yang dimaksud adalah di titik 1,3 dan 1, min 2. 1,3 ada garis singgungnya sendiri, ada garis normalnya sendiri. Di titik sini juga 1, min 2 ada garis singgungnya sendiri dan ada garis normalnya sendiri. Jadi saya visualisasikan seperti pada gambar berikut ini di sebelah kanan saya ini. Nah, garis singgungnya yang warna biru ini ya kita lihat, bisa kita lihat secara sekilas bahwa garis singgung pada titik 1,3 dia bernilai negatif ya. Dari kiri ke kanan dia menurun ya, yang warna biru, dan warna hijau dari kiri ke kanan dia menanjak. Jadi kita bisa tahu positif 0 atau eh, negatif gitu dari visual. Ini juga kita tahu dari visual ini dia menurun ataupun negatif. Garis normalnya yang warna hijau dan garis singgungnya warna biru tadi dia menanjak, artinya positif. Ini turunannya kita dapatkan ya aksen dengan cara menurunkan secara implisit tadi. Lihat lagi fungsinya lebih mudah secara implisit atau secara eksplisit. Kalau fungsinya seperti ini ada perkalian variabel, lebih mudah digunakan secara implisit. Kita turunkan dulu x kuadrat berarti 2x y kuadrat. Kita turunkan y kuadrat berarti 2y kali y aksen gitu ya. X kuadrat 2y kali y aksen gitu ya. Kemudian turunkan min x berarti min 1 ya, min 1 y atau min y. Kemudian kita turunkan y 1 kali y aksen berarti min x 1 kali y aksen. Min x kali 1 kali y aksen gitu ya. Kemudian sama dengan 0. Nah, ya aksennya disatukan, yang ini dipindah luaskan gitu ya, yaitu 2x kuadrat y dikurangi x ya dikali dengan y aksen, dan sisanya disatu luaskan y dikurangi 2x y kuadrat. Jadilah y aksennya dikurang 2x y kuadrat per 2x kuadrat y dikurangi x. Nah, ini di slide kita sudah ada ya, di slide materi kuliah di minggu ke-11 ya. Dilihat lagi turunan fungsi implisit ya. Gitu. Jadi saya ambil langsung y aksen sama dengan y kurang 2x y kuadrat plus 2x kuadrat y dikurangi x. Nah, di sini terlihat ya, tadi kita bisa nguji nih. Ada visualnya, kita bisa nguji. Nah, kita uji sekarang. Di titik tadi sudah jelas titiknya adalah 1,3. Kita substitusi. Kebetulan di dalam turunannya di sini 1,3 ya. Kalau kita substitusi hasilnya min 3 ya, kita coba aja. Yaitu ya, kita substitusi. Nah, di titiknya tadi 1,3 awalnya ini berlaku untuk semua tadi Jansen. Berlaku untuk semua, yaitu y dikurangi 2x y kuadrat per 2x kuadrat y kurang x ya. Ini kurang sedikit ya, kepotong. Nah ya, kalau kita ketahui titiknya tadi adalah 1,3, maka x-nya kita substitusi 1, y-nya kita substitusi 3. Berarti 3 dikurangi 2 kali 1 kali 3 kuadrat, begitu. 2 kali 1 kuadrat 1 kali 3 dikurangi 1. Nah, 3 dikurangi 3 kuadrat 9 kali 2 18 per 2 kali 3 6 dikurangi 1 5. Berarti min 15 per 3. Min 15 per 5. Yaitu sama dengan min 3. Gitu ya. Nah, jelas ya. Hasilnya adalah min 3. Nah, ini hasilnya adalah min 3. Terlihat bahwa dari kiri ke kanan kurva yang warna biru ini persamaan garis singgungnya menurun atau negatif atau monoton turun ya. Nah, jadi kelihatan dari sini min 3. Dan kelihatan juga berlawanan berkebalikannya untuk persamaan garis normalnya yang di bawah ini, yaitu 1/3x tambah 8/3, yaitu dia positif, artinya nanjak walaupun agak landai. Di sini yaitu positif. Positifnya berapa? Sepertiga di sini.
begitu. Begitu juga dengan cara yang sama untuk titik 1,-2, 1,-2 posisinya titiknya di sini, garis singgungnya warna biru ini kelihatan dia garis singgungnya adalah menanjak ataupun positif. Bisa dilihat di sini Y aksen adalah nilainya 2 dan yang warna hijau menurun. Kita lihat di sini min 1/2 gradiennya saja ya. Kalau persamaan garisnya yaitu ini. Gitu. Ya, bisa dipahami untuk garis singgung dan garis normal. Mana ya? Man. Aman, Pak. Ya, baik. Berikutnya adalah, nah, dari persamaan yang ada juga di slide yang sama di kurva fx sama dengan x kuadrat min 2x plus 4 per x min 2. Nah, turunan pertamanya adalah f aksen x kali x min 4 per x min 2 kuadrat. Nah, ini juga saya tidak jelaskan lebih detail, ada di slide, yaitu u aksen v dikurangi u v aksen per v kuadrat. Ya, ini u-nya, ini v-nya, u aksen v dikurangi u v aksen per v kuadrat ya. Nah, dari kurva di sini, dari fungsi seperti ini, kita sudah tahu titik pemecah atau pembuat nolnya, yaitu x sama dengan 0 di sini, kemudian x sama dengan 4 yang ini, kemudian x sama dengan 2 yang ini, titik pembuat nolnya. Kemudian kita uji di salah satu ruasnya, boleh kita uji di yang paling kanan di sini, x sama dengan 5, berarti 5 positif, di sini positif, di sini juga positif. Nah, pasti dia semuanya positif, maka bergantian tanda, kecuali di bagian X sama dengan 2 dikarenakan pangkat kuadrat di sini. Jadi di X sama dengan 2 tidak bergantian tanda positif, negatif, karena ketemu X sama dengan 2 tidak bergantian tanda negatif lagi, dan baru positif. Nah, dari fungsi f aksen berikut ini kita bisa langsung menginterpretasikan bahwa monoton naik jika f aksennya lebih dari 0 atau yang positif. Nah, ini monoton naik ya. Bisa dilihat dari gambar 0, 2, 4 ya. eh, di sini kalau dari interpretasi ini dulu, dari negatif tak hingga sampai 0, nolnya tidak ikut, ya ditulisnya begini, negatif tak hingga sampai 0, nolnya tidak ikut, dari 4 sampai tak hingga, 4 sampai tak hingga, 4-nya tidak ikut sebagai solusi. Ya, jadi monoton naik dan monoton turunnya dari 0 sampai 2, 0 yang nggak ikut, 2 yang nggak ikut, dari 2 sampai 4, 2 yang nggak ikut, 4 yang nggak ikut, ditulisnya seperti ini. 0 sampai 2, 2 sampai 4 itu monoton turun, begitu ya. Kemudian titik stasioner adalah bagian pembilangnya. Bisa dilihat bagian pembilang di sini X sama dengan 0 dan X sama dengan 4. X sama dengan 0 dan X sama dengan 4, titik stasioner bagian pembilang. Di mana X sama dengan 0? Nah, ini X-nya 0 ya. Saya gambar besar di gambarnya. Nah, X sama dengan 0 itu titiknya di tengah di sini, tapi yang dimaksud adalah 0,-1 di sini. Ya, ini namanya titik stasioner ya. 0,-1 tuh F aksennya sama dengan 0 kan. Ini yang saya buat garis warna biru ini adalah F aksen. F aksennya sama dengan 0. Awalnya X-nya 0 di sini di pusat ini. X0 ya. Y-nya berapa? -1. Ya, berarti 0,-1 yang merupakan titik stasionernya. Ini garis singgungnya atau F aksennya sama dengan 0. Begitu. Bisa dipahami? Saya. Aman ya? Nah, begitu juga di titik X sama dengan 4 ya. X sama dengan 4 ini. 4 mana nih? 2, 4, 6, 8, 9, 2, 4. Nah, di titik X sama dengan 4, nah kurvanya di sini. Nah, saya buat persamaan garis singgungnya. Jadi, bukan X sama dengan 4 ya, sebenarnya titik stasionernya 4,6 di sini. 4,6 titik stasionernya. Jadi, kita buat garis singgungnya begini ya. Jadi, di titik puncaknya 4,6 tadi, dia F aksennya atau garis singgungnya sama dengan 0 atau stasioner berhenti gitu ya. Nah, itu F aksennya. Kemudian tadi ada 3 titik ya. Nah, bisa dilihat 3 titik berikut ini. Jadi bagian pembilang tadi saya katakan titik stasioner X sama dengan 0, X sama dengan 4 titik stasioner. Yang di bagian bawah adalah titik singulir. Titik singulir itu artinya F aksen tidak terdefinisi atau tidak ada. Itu. Nah, kita lihat di X sama dengan 2.
Nah, X sama dengan 2 di sini kan. X sama dengan 2, nah, nggak ada kan nilai Y-nya. Ya berarti dia tidak ada titiknya. Ya, X sama dengan 2 disebut titik singulier, titik F aksennya tidak ada. Ya, fungsinya aja tidak ada, apalagi F aksennya. Karena levelnya tadi fungsi limit kontinu turunan gitu. Jadi kalau kita bicara F aksen di sini udah kejauhan, turunan fungsinya aja nggak ada ini. Diskontinu, limit kiri kanannya berbeda gitu. Jadi F aksennya tidak terdefinisi atau tidak ada. Sehingga ini disebut dengan titik singulier. Jadi kita bisa membedakan mana titik stasioner bagian pembilang dan mana titik apa singulier atau bagian penyebut. Begitu ya. Ada pertanyaan? Silakan. Bisa dipahami? Ya. David, ini bagaimana? Bisa dipahami? Benar. Rasyad Firmansyah. Gitu. Ya. Mana Bu Ketua, Teh Hafsah, gimana Hafsah? Bisa dipahami? Hmm. Bisa, Pak. Kemudian ada siapa lagi ya yang familiar? Fatur Rahman, ada siapa? Rehan, ya, bisa dipahami? Nah, oke. Nah, eh, jadi itu turunan pertama, turunan kedua. Jadi kita menyelesaikan dari F aksennya, kita gunakan pertidaksamaan tadi, menyelesaikan pertidaksamaan. Ini kan nggak ada tanda pertidaksamaannya, Pak. Iya, dibuat. Bagaimana buatnya? Ya, disamakan dengan nol dulu. Yang mana nol? Ya, pembuat nol pada pembilang dan pembuat nol pada penyebut. Nah, selebihnya kan pasti lebih dan kurang gitu. Jadi 0, 2, 4 pembuat 0 pada pembilang dan pembuat 0 pada penyebut. Nah, selebihnya dari sini, dari angka-angka berikut ini pasti lebih dari atau kurang dari sama dengan 0. Itu yang disebut dengan monoton naik dan monoton turun. Kalau kita menggunakan uji turunan pertama, di sini sudah jelas kalau kita pakai apa? Ini saya ambil gambarnya saja, misalkan itu di titik tersebut nilai maksimum atau nilai minimum ya. Kita gunakan uji turunan pertama. Ya, sebenarnya udah kelihatan dari ini positif, berarti menanjak gini. Ya, oh, menanjak turunan. Nah, ini kan berarti nilai nilai maksimum. Maksimumnya lokal. Ya. Kemudian di sini negatif. Negatif lagi. Ya. Negatif lagi kan nggak ada nilai maksimum minimum. Kemudian negatif, positif. Nah, ini kan kelihatan nilai nilai minimum. Nilai minimumnya minimum lokal. Ya, gitu. Ya. Atau kalau saya buat di atas ini, nah, negatif positif ya berarti dia nilai minimum lokal. Minimum lokal. Jadi dx sama dengan 0 maksimum lokal, dx sama dengan 4 minimum lokal. Nah, gitu. Ya, kita lihat di sini. Nih, kurvanya. Ya, turunan pertama. Ya. Apakah ada nilai maksimum di sini? Tidak ada jawabannya maksimum global ya. Keseluruhan. Kenapa? Karena kurvanya masih terus ini. Yang paling maksimum itu nilai Y-nya ya. Nilai Y-nya itu masih ada terus ke atas. Nih, ini masih ada terus ke atas, naik lagi masih ada, ke bawah juga masih ada terus ke bawah nih. Jadi nilai maksimum atau minimum global tidak ada, jawabannya tidak ada. Tapi kalau kita partisi segini, nah dari X sama dengan negatif tak hingga sampai angka X-nya sama dengan 2, ada nilai maksimum, yaitu nilai maksimum di sini, yang di puncak tadi, yaitu di 0, di 0,2, itu namanya maksimum, tapi maksimumnya adalah maksimum lokal. Ya. Berapa nilai maksimumnya? Min 2. Nilai Y-nya yang disebut dengan nilai maksimum. Ya, bukan nilai X, tapi nilai Y.
Jadi di sini Y-nya min 2 maksimum sudah itu. Ke bawahnya lebih kecil lagi min 8, di sini min 10, ke min 15 dan seterusnya ke bawah ya. Jadi yang maksimum ketika dibatasi X-nya di sini nilai maksimum yaitu nilai Y-nya yaitu Y sama dengan min 2 nilai maksimumnya min 2. Begitu juga yang kanan ini ketika dibatasi dari 2 sampai tak hingga disebut memiliki minimum minimum lokal. Jadi dari berapa? 2, 4, 6. Nah, dari 6 nilai Y-nya paling minim. Makin makin ke yang lain makin besar nilainya. Y sama dengan 10, Y sama dengan 12, Y sama dengan 14, Y sama dengan 18 dan seterusnya. Gitu ya. Jadi nilai Y-nya makin tinggi ya. Jadi nilai minimumnya diketahui yaitu 6 ya. Nilai Y-nya ini 6 bukan X yang ini. X sama dengan 4 salah, tapi Y sama dengan 6 nilai maksimum dan minimum nilai minimum lokal dan di sini nilai maksimum lokal gitu ya. Bisa dibedakan, bisa dipahami, bisa aman ya. Nah, jadi berikut ini visualisasi yang saya buatkan ketika X-nya tadi X-nya diberikan. Nah, X-nya kita ketahui tadi titiknya 0, 2, 4. Saya buatkan garisnya. Ya, saya buatkan garisnya. Sorry. Ya, saya buatkan garisnya. Ini X sama dengan 0. Ini saya partisi nih. Ini X sama dengan 0. Jadi ini ada 3 garis warna biru mewakili angka ini. Yaitu di X sama dengan 0. Yang ini X sama dengan 0, X sama dengan 2, dan X sama dengan 4. Ya. Ketiga titik ini ada namanya masing-masing. Tadi saya katakan pembilang stasioner, penyebut adalah eh, penyebut apa? Titik singuler ya. Nah, jadi kelihatan di sini stasionernya naik naik berhenti dia lalu turun ya. Turun turun kemudian singulir ini nggak ada nilai X-nya di X sama dengan 2 singulir turun turun nah ke kanannya di sini masih turun 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 nah berhenti di titik puncak di titik X sama dengan 4 ya. X sama dengan 4 dia berhenti lalu naik 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 begitu ya. Nah itu interpretasi daripada turunan pertama bisa dipahami dan bisa diikuti Bisa, Pak. ya. Oke, kalau sudah dipahami turunan pertama saya lanjut ke turunan kedua ya. Nah, jadi turunan pertama sudah selesai tuh naik turun fungsi f aksen lebih dari nol naik, f aksen kurang dari nol turun, f aksen sama dengan nol dia stasioner di sini di 0 dan 4 stasioner dan ada satu lagi f aksen tidak terdefinisi di x sama dengan 2. Fungsinya aja nggak terdefinisi apalagi f aksennya. Nah, di sini bisa kita lihat dari persamaannya f aksennya yaitu kalau kita substitusi angka 2 juga di sini tidak terdefinisi pada penyebut maka dia tidak ada nilai turunannya. Di sini pada gambar dia adalah asimtot tegak ini ya. Tidak ada yang memotong garis X sama dengan 2. Berikutnya adalah nah langsung kita masuk ke keturunan turunan kedua yaitu eh, turunan kedua di sini juga saya langsung menggunakan hasilnya saja ya. Untuk perhitungannya sudah ada di slide sebelumnya dan sudah dijelaskan juga. Jadi turunan kedua yaitu F double aksen X sama dengan 8 per X min 2 pangkat 3. Di sini, sorry keputus ya, kepotong sedikit. Nanti saya coba perbaiki lagi. 8 per X min 2 pangkat 3 berarti titiknya adalah titik pembuat nolnya adalah X sama dengan 2. Ini sebenarnya cara yang sama dengan cara turunan pertama ya. Dibuat titik pemotongnya, dikasih tanda positif negatifnya, hanya interpretasinya saja yang berbeda, yaitu lebih dari nol dia. Lebih dari nol dia apa namanya? Lebih dari nol dia cekung ke atas, kurang dari nol dia cekung ke bawah ya dan lebih dari nol dia nilai minimum, kurang dari nol dia nilai maksimum gitu ya. Nah, jadi kita bisa melihat
dari batasan yang kita buat seperti ini, penentunya adalah X sama dengan 2. Nah, X sama dengan 2 posisinya berada di sini. X sama dengan 2. Kita lihat dia membelah kurva dari sebelah kiri cekung ke bawah semuanya. Dari negatif tak hingga sampai 2 cekung ke bawah. Karena kurang dari 0 cekung ke bawah, lebih dari 0 cekung ke atas. Nah, berarti ini cekung ke atas ya. Nah, cekung ke atas lebih dari 0 cekung ke atas. Seperti yang saya katakan, saya membuat apa? Ya, cara menghafalkannya. Ya, saya tidak menghafalkan, saya membuat jembatan sendiri di dalam pikiran saya. Kalau ini F double accent ya, dan dia kurang dari 0, nah tanda ini yang jadi patokan saya. Nah, dia berarti nilai maksimum cekung ke bawah ya, nilai maksimum cekung ke bawah. Gitu. Ya, kemudian ini F double accent, F double accent X lebih dari 0. Nah, tanda ini saya ginikan. Sorry, kebalik. Nah, tanda ini saya ginikan, berarti dia nilai minimum cekung cekung ke atas. Nah, itu strategi saya, gitu ya. Nah, eh, jadi begitu. Di sini kurang dari 0 cekung ke bawah, lebih dari 0 cekung ke atas. Nah, ini sorry, betul-betul minus itu artinya kurang dari 0 cekung ke bawah ini. Tapi posisi X-nya itu berada di mana? Di X sama dengan 2. Jadi batasnya ini, saya kasih nah batasnya di sini. Jadi sebelah kiri X sama dengan 2 semuanya cekung ke bawah, ini cekung ke bawah. Dan sebelah kanan dari X sama dengan 2 cekung ke atasnya, ini cekung ke atasnya. Begitu ya. Bisa diikuti? Bisa? Dan pertanyaan berikutnya di F aksen di F double aksen adalah X sama dengan 2. Apakah dia titik belok atau bukan? Titik belok atau bukan, pertama cek ada perubahan kecekungan tadi. Ya, yang ini. Nah, ada perubahan kecekungan. Kita cek perubahan kecekungan maksudnya positif ke negatif, negatif ke positif ya. Nah, kita cek perubahan kecekungan ada nggak? Ada, ternyata dari negatif menjadi positif. Ini namanya perubahan kecekungan dan sebaliknya. Dari positif ke negatif juga boleh. Ada perubahan kecekungan. Cek yang kedua, ada nggak fungsinya di X sama dengan 2? Nah, masukkan ke dalam fungsi ini. Ini namanya fungsi. Cek fungsinya, ada nggak? Oh, ternyata penyebutnya itu nggak boleh 2 tuh. Berarti f(x) tidak terdefinisi atau tidak ada. Fungsinya tidak ada. Jadi pada gambar dia disebut dengan asimtot tegak. Pada fungsi dia disebut fungsinya tidak ada. Artinya dia bukan merupakan titik belok. Jadi dia sudah ada syarat yang pertama tadi, perubahan kecekungan. Syarat yang kedua, fungsinya tidak ada nilainya. Kalau tidak ada nilainya, ya nggak ada titiknya. Gimana cara beloknya? Nah, ini kan dia dari cekung ke bawah, harusnya lanjut langsung cekung ke atas. Nah, itu baru merupakan titik beloknya. Ini nggak nemu nih, cekung ke bawah dan cekung ke atas masing-masing nih. Ya, nggak ada titiknya. Nggak ada titik beloknya. Begitu. Ya, bisa dipahami? Bisa. Cukup jelas ya? Ya. Baik, berikutnya adalah contoh lainnya. Ini contoh yang, contoh lainnya, ini soalnya yang ini ya, sorry. Yaitu Y sama dengan min X pangkat 3 per X kuadrat min 4. Ini soalnya nggak ke bawah tadi. Ada di slide seterusnya ini. Y sama dengan min X pangkat 3 per X kuadrat min 4. Nah, jadi di sini saya langsung gunakan eh, apa namanya? Kita kembali ke ini juga dulu, materi tentang asimtot tegak, asimtot datar, dan asimtot miring. Ya, kalau asimtot tegak itu bagian penyebutnya. Nih, bagian penyebutnya. Yang nggak boleh nol. Berapa asimtotnya? X sama dengan 2 dan X sama dengan min 2. Kan domainnya nggak boleh 2 dan nggak boleh min 2. Berarti itu asimtotnya. Cara pembuktiannya yaitu limit X mendekati 2, hasilnya negatif atau positif tak hingga. Limit X mendekati 2 dari arah kiri atau dari arah kanan, hasilnya negatif atau positif tak hingga. Nah, ini hasilnya negatif positif yang nggak ada masalah.
yang jelas kita X-nya mendekati 2 di sini. Ya, jelas di sini X mendekati 2 dari arah kanan negatif tak hingga. Kita lihat dari kurvanya di sini. Titik 2 yang mana? Nah, ini titik 2 yang di sini. Ya, kalau kita mendekati 2 dari arah mana? Dari arah kanan. Ini arah kanannya di sini. Mendekati 2 dari arah kanan, kurvanya kita lihat di bawah sini. Nah, ternyata kurvanya menuju Y-nya negatif tak hingga. Gitu ya. Ketika kita mendekati 2 dari arah kiri, 2 ini 2-nya di sini, dari arah kiri yang ini, ya, kurvanya adalah yang ini. Nah, X-nya adalah menuju positif tak hingga. Hingga ada masalah negatif atau positif tak hingganya, maka X sama dengan 2 ini adalah asimtot tegak atau vertikal. Begitu juga dengan asimtot tegak vertikal di X sama dengan min 2. Ini min 2-nya posisinya di sini. Ya, min 2 posisinya di sini. Kalau kita mendekati min 2 dari arah kanan, kurvanya yang ini, dari arah kanan. Nah, hasilnya adalah negatif tak hingga ini. Ya. Ketika kita mendekati min 2 dari arah kiri, min 2 dari arah kiri ini tadi posisi min 2 di sini, min 2 dari arah kiri yang ini, kurvanya adalah yang ini. Nah, hasilnya adalah positif tak hingga. Nah, begitu ya. Maka tidak ada masalah di sini, positif negatif tak hingga, maka X sama dengan min 2 adalah asimtot vertikalnya atau asimtot tegak. Jadi ada dua di situ, asimtot vertikal atau asimtot tegak. Jadi di sini adalah model cara pembuktiannya begitu ya. Dan tadi ini kita min 2 bisa kita substitusi, walaupun kita tidak punya gambarnya, kita bisa mensubstitusi min 2 pangkat 3 hasilnya negatif tentunya, min 2 min 2 min 2 begitu. Di bawahnya min 2 dari arah kanan, berarti dari arah kanan itu min 1,9 misalkan, dikuadratkan hasilnya 3,9 kira-kira, dikurangi 4 min 0,1. Di atasnya negatif, di bawahnya negatif berarti positif. Nah, ada perkalian negatif di depan, maka hasilnya negatif tak hingga. Begitu cara kita membacanya. Kemudian X mendekati min 2 dari arah kiri. Dari arah kiri itu min 2,1. Nah, min 2,1 dikuadratkan, anggap aja 4,1 atau 4,2 dikurangi 4, yaitu 0,2. Artinya positif. Di atas positif, di bawahnya di atasnya negatif ya, sorry, min 2 pangkat 3, min 2 min 2 min 2 yaitu min 8, di atasnya negatif, di bawahnya positif, berarti negatif bagi positif negatif dikali dengan negatif di sini jadi positif, artinya positif tak hingga. Begitu ya. Nah, jadi begitu caranya untuk mendapatkan asimtot tegak atau asimtot vertikal. Cuman mengetahui asimtotnya aja gampang sekali, yaitu bagian penyebut yang tidak boleh nol, yaitu X sama dengan 2 dan X sama dengan min 2. Ini adalah bentuk pembuktiannya saja. Begitu ya. Kemudian asimtot datar juga sama. Kalau tadi asimtot tegak X menuju suatu bilangan hasilnya tak hingga. Nah, asimtot datar X menuju bilangan. Di sini X menuju bilangan hasilnya X menuju tak hingga hasilnya harus bilangan. Ternyata hasilnya bukan bilangan, hasilnya tak hingga. Karena pangkat pembilang lebih besar daripada pangkat penyebut, hasilnya negatif tak hingga. Maka bisa kita lihat dia tidak memiliki asimtot datar di sini. Nah, nggak ada asimtot datarnya. Nah, kemudian terakhir adalah asimtot miring, yaitu Y sama dengan AX. Yang ini saya buat yang kita mau dapatkan nilai A-nya berarti Y dibagi dengan X atau Fx dibagi X. Ini Fx dibagi dengan X atau kali dengan seper X gitu ya. Nah, di sini kita bisa tahu eh, limit X menuju tak hingga X pangkat 3, pembilangnya juga pangkat 3, X kuadrat dikali X, koefisiennya 1 dibagi dengan 1 kali 1 di sini. Berarti 1/1 nilainya adalah 1 dikali min yang di depan, artinya min 1 gitu. Nah, kemudian A-nya sudah min 1, B-nya yang ini kita dapatkan dari Fx dikurangi dengan AX. Nah, A yang tadi min 1 berarti Fx yang ini dikurangi AX. A yang tadi min 1, A-nya min 1X. Jadi disederhanakan, min X pangkat 3 per X kuadrat kurang 4 plus X. Begitu ya. Kemudian samakan penyebut, ini belum ada penyebutnya, dikali dengan X kuadrat kurang 4. Jadi X kuadrat kurang 4X dibagi X kuadrat kurang 4 hasilnya adalah X.
min X pangkat 3 dibagi dengan X kuadrat kurang 4, hasilnya adalah min X pangkat 3 per X kuadrat kurang 4. Nah, dari sini kita tahu disederhanakan X kuadrat kali X hasilnya X pangkat 3 habis dengan ini. Kemudian min 4 kali X hasilnya min 4X ini. Nah, pangkat pembilang lebih kecil daripada pangkat penyebut, nilainya sama dengan 0. Berarti Y sama dengan A plus B, B-nya 0 tadi, A-nya min 1, berarti Y sama dengan X. Itu dah. Bisa kita lihat di sini kurva ini ya. Ini sama dengan asimtot miringnya Y sama dengan 2. Ya kan? Bermasalah ini. Gusti, Pak Gusti. Ya, itu ya. Nah, ada pertanyaan dulu, Sarah? Ya. Ini kembali ke contoh bentuk, aplikasi dalam bentuk asimtot tegak datar dan miring ya. Nah, berikutnya adalah dari persamaan yang sama, monoton fungsi dan kecekungan fungsi. Oke, kita lihat. Jadi kurvanya sebelum diapa-apain sebenarnya bisa kita lihat di sini. Nah, kita bisa lihat di sini mana monoton turun. Ini turun ya. Nah, kasih tanda ini turun. Nah, tapi kita ngeceknya dari X negatif tak hingga sampai angka berapa tuh di situ. Nah, di sini. Ya. Kemudian dari angka segini sampai ini monoton monoton naik. Ini naik ya. Tuh. Kemudian di sini juga nih, ini namanya monoton naik juga. Ya, jelas ya naik kiri ke kanan cara lihatnya ya. Dari kiri ke kanan, nah ini naik. Kemudian ini juga sama, monoton naik dari kiri ke kanan. Ini juga monoton naik dan sisanya adalah monoton turun. Begitu ya. Nah, itu interpretasi dari turunan pertama tuh. Nah, kalau kita lihat di sini adalah ini stasioner, berarti f aksen 0 nih. Nah, ini stasioner nih, f aksen 0. Di X berapa di sini X-nya, X berapa di sini X-nya. Kemudian F, di sini juga F aksen 0 di sini. Nah, di sini stasioner ya. Di X berapa di sini. Kemudian di X yang bagian ini nih. Nah, ini F aksen tidak terdefinisi atau titik singular tadi. Begitu ya. Oke, sekarang kita lihat turunan pertama dari fungsi berikut ini. Y sama dengan min X pangkat 3 per X kuadrat kurang 4. Turunan fungsi pembagian dikerjakan dengan cara Y aksen U aksen V dikurangi UV aksen per V kuadrat. Hasilnya adalah ini. Disederhanakan hasilnya adalah ini. Nah, ini saya langsung ke bagian hasilnya saja supaya bisa menginterpretasikan begitu ya. Yang bagian mendapatkan nilai turunannya boleh dicoba oleh mahasiswa ya pelan-pelan. U aksen V dikurangi UV aksen per V kuadrat. Gitu. Nah, jadi sudah di situ. Nah, oke, kita coba dapatkan nilai dari ya kita buat garis bilangannya lah istilahnya ya. Ini Yayasan kita perlu tahu positif negatifnya. Ini kan belum ada positif negatif sama dengan nolnya belum ada ya kita buatkan jadi sama dengan 0. Kapan dia sama dengan 0? Pembilangnya 0. Pembuat 0 pada pembilang dan pembuat 0 pada penyebut ya. Satu-satu kita keluarkan. Ini X kuadrat sama dengan 0 berarti X sama dengan 0 gitu ya. Yang ini 12 dikurangi X kuadrat sama dengan 0. Berarti X kuadrat sama dengan 12, X sama dengan plus minus akar 12. Gitu ya. Kemudian yang bagian bawahnya, X kuadrat kurang 4 sama dengan 0. Berarti X kuadrat sama dengan 4 atau X sama dengan plus minus akar 2. Boleh. X sama dengan plus minus akar 2. Akar 4 maksudnya. Yaitu nilainya 2. Ya. Atau modelnya begini boleh juga. Jadi X plus 2, X min 2 sama dengan 0, X plus 2 sama dengan 0, X sama dengan min 2, lagi adalah X min 2 sama dengan 0, X sama dengan 2. Boleh sama aja. Ya. Jadi ada berapa titik di sini? Yang jelas 0, kemudian akar 12 min akar 12, satu lagi min 2 dan 2.
Jadi kita urut di situ. Ya. Hmm. Saya urut titiknya di sini 1, 2, 3, 4, 5 ya. 0, min 2 dan 2 begitu ya. Nah, akar 12 negatif, akar 12 dan akar 12 positif. Akar 12 kan 3, sekian ya. Kalau 4 itu akar 16 4, akar 9 3. Nah, itu akar 12 3, sekian ya. Begitu ya kira-kira. Nah, dari titik tersebut kita uji aja satu di yang paling mudah aja di X sama dengan 1 di sini. X sama dengan 1. Kita uji ke dalam fungsinya. F aksennya. Ini F aksennya X kuadrat 12 kuadrat. F aksen X sama dengan 2 X kuadrat 12 kurang X kuadrat per kali adalah X kuadrat kurang 4 dikuadratkan. Nah, gitu ya. F aksen 1 kuadrat 1 maksudnya positif, 12 kurang 1 11 maksudnya positif juga. 1 eh, 1 kuadrat di sini positif dikurangi 4 min 3 negatif dikuadratkan 9 maksudnya adalah positif. Jadi positif dibagi positif hasilnya positif. Jadi semuanya bernilai positif di sini. Nah, di X sama dengan 1 bernilai positif, kita kasih tanda tadi positif, positif, di X sama dengan 1. Ini luasnya. Maka kita cek dia bergantian tanda kecuali yang pangkatnya genap. Nah, pangkatnya genap di mana nih? Di X sama dengan berapa aja? Di X sama dengan 0, pangkat genap ya. Di sini di X sama dengan 2 dan min 2 tuh. Ya, 2 min 2 min 2 sama dengan 0. Nah, itu pangkat genap, artinya tidak bergantian tanda. Jadi ada tanda plus di sana, maka tanda plus juga ke kanan. Maka tanda plus juga ke kiri, tidak bergantian tanda. Tanda plus lagi ke sini, tidak bergantian tanda. Maka di sini baru bergantian tanda negatif, di sebelah kanannya juga negatif. Nah, bisa dilihat dari negatif tak hingga sampai akar min akar 12 dia menurun. Turunan pertama dari akar 12 sampai positif tak hingga X-nya ya, positif tak hingga F aksennya menurun ini. Ya, jadi dia turun fungsinya turun di di bagian negatif dan eh, fungsinya turun di bagian negatif dan naik di bagian positif. Begitu ya. Nah, jadi ini saya uraikan bisa dilihat dengan baik. Jadi titik-titiknya yang tadi sudah saya uraikan. Nah, ini bisa dilihat pada kurva sudah saya tandai juga di sini. Min akar 12, min 2, 0, 2 akar 12 di sini. Di tengahnya itu monoton naik saja, betul nggak? Ini aja cek. Min akar 12 yang ini ya, yang warna hijau satu di sini, min akar 12. Ini kemudian min 2, di sini X sama dengan 0, di sini X sama dengan 2, di sini yang kanannya lagi adalah X sama dengan akar 12. Kalau dilihat di sini monoton turun, betul ya? Monoton turun yang ini. Nah, betul kan? Kemudian yang sebelah kanannya ini, ya, monoton turun kan? Nah, yang sebelah kanannya. Di dalamnya semuanya dari min akar 12 sampai akar 12 semuanya monoton naik. Kita cek aja. Naik kan? Dari min akar 12 sampai min 2 ini monoton naik. Di sini monoton naik ya. Di sini juga monoton naik ya. Kemudian di sini juga monoton naik ya. Jadi di tengah-tengah di dalam sini monoton naik semuanya. Sebelah kirinya ini monoton turun, sebelah kanannya monoton turun. Di dalam semuanya monoton naik. Gitu ya. Cukup jelas? Bisa dipahami? Cukup jelas? Oke, Bisa, Pak. pertanyaannya bagi yang memperhatikan silahkan. Itu ada banyak titik nih. Saya cuma nanya titik stasioner yang mana dan titik singular yang mana. Ini ada titiknya di sini. Silakan ada yang bisa menyebutkan titik stasionernya yang mana dan titik singulernya yang mana. Gitu.
Silakan, Hafsah yang paling familiar. Hafsah, Gusti, silakan. Yang lainnya. Pertanyaannya adalah, ini gambarnya sudah ada, teman-teman bisa lihat. Kemudian ini juga turunan fungsi sudah ada, titiknya juga sudah dibuat. Cuman saya menanyakan mana yang titik stasioner dan mana yang titik singulir, ya. Di X berapa? X-nya aja. Di X berapa? Saya Pak, izin jawab. Ya, gasan ya, apa? Gasan dan yang sah. Iya Pak. Ya, silakan. Eh, Titik stasionernya di X sama dengan akar 12. Nah, kemudian masih ada nggak? X sama dengan 0 sama X sama dengan akar min akar 12. Ya, betul sekali. Terus titik ini ya, Titik titik singularnya di singular. X sama dengan 2 dan min 2. Ya, betul sekali ya. Tadi saya berulang-ulang sudah menyebutkan bagian pembilang adalah titik stasioner, bagian penyebut adalah titik singuler atau tidak definisi. Jadi di sini eh, sudah saya uraikan juga ini bagian bawahnya, ini bagian atasnya, ini titik di garis bilangannya, di sini kurvanya kita bisa lihat tadi stasioner betul di min akar 12. Ini min akar 12-nya udah saya uraikan dalam bentuk garis. Ada 5 garis, 1, 2, 3, 4, 5. Di sini 1, 2, 3, 4, 5. Masing-masing mewakili daripada X-nya. Jadi dia stasioner berhenti. Nah, ini garis garis singgungnya. Stasioner dia berhenti, F aksen sama dengan 0. Garis singgungnya mendatar. Nah, di titik puncaknya. Kemudian yang tadi juga di akar 12 yang paling kanan yang ini. Nah, titik stasionernya di sini. Nah, garis singgungnya berhenti atau mendatar. Di X sama dengan 0, tadi garis singgungnya berhenti atau mendatar di sini. Nah, gitu. Jadi dia naik, naik di sini dan dia berhenti dulu di sini baru naik lagi. Everson ya, gitu ya. Dan titik singulir tadi X sama dengan min 2 bisa dilihat di sini di X sama dengan min 2. Nah, kan tidak ada nilai fungsinya. Ya, nilai fungsinya aja nggak ada, apalagi nilai turunannya. Yang ini juga sama, tidak ada nilai fungsinya. Jadi ini dia singulir di sini. Singulir itu dia definisinya dua, tidak ada fungsinya atau putus seperti ini. Yang kedua dia patah, kurvanya patah. Nah, yang di Everson di sini, yang dimaksud singulir di sini adalah kurvanya terputus atau tidak ada nilainya. Jadi singulir yang pertama yaitu dia kurvanya terputus ataupun tidak ada nilainya. Yang kedua tadi kurvanya patah. Ya, kurvanya patah di sini tidak ada, bukan yang bagian ini. Gitu ya. Ya, terima kasih ya Gasan Depriansyah ya ini eh, dicatat ya, di note oleh saya jawabannya Ya, Pak. sudah ya bisa dipahami. Begitu, eh, itu cukup jelas turunan pertama tadi. Nah, lanjut ke turunan keduanya. Nah, ini turunan kedua juga. eh Mungkin Gasan mau sekalian coba turunan keduanya ya. Ini Y-nya, ini Y aksennya, ini turunan keduanya. Sudah saya uraikan juga, yaitu ini min 8X, berarti faktornya adalah X sama dengan 0. Yang ini ya. Kemudian S kuadrat plus 12. Di sini kan nggak ada pembuat nolnya. Ya, alias di sini selalu positif nih. S kuadratnya lebih dari sama dengan 0 ditambah 12 pasti X kuadratnya lebih dari sama dengan 12. Jadi ini pembuat nolnya nggak ada di sini. Jadi abaikan aja. Ini selalu positif istilahnya, definite positif. Ini abaikan, berarti X sama dengan 0 dan X sama dengan yang bawah ini 2 dan min 2. 2 dan min 2. Nah, saya uji saya uji bebas di X sama dengan 1 1 di sini misalkan.
di X sama dengan 1, ya 1, di sini negatif ya, negatif 8 kali 1 negatif, di sini positif, berarti positif kali negatif adalah negatif, di bawahnya 1 dikurangi 4, min 3 dipangkatkan 3, min, berarti negatif dibagi negatif hasilnya positif, maka ada tanda positif di sini. Tanda positif di sini kemudian kita tadi bergantian tanda ya, kecuali yang pangkat genap. Nah, tidak ada yang pangkat genap di sini. Nah, bukan pangkat genap ini nggak ada faktor nolnya ya. Nah, yang faktor nol itu yaitu X di sini, dan di sini X2 sama dengan X min 2. X sama dengan 0, X sama dengan 2, dan X sama dengan min 2. 0, 2 dan min 2 di bagian penyebut, X sama dengan 0 di bagian pembilang. Jadi 0 dan 2 dan min 2. Pasti bergantian tanda, tadi positif, negatif, kemudian positif, negatif, positif. Sudah jelas bergantian tanda, maka kita bisa menentukan kecekungan fungsi. Kecekungan fungsi lebih dari, kecekungan fungsi tadi lebih dari 0, cekung ke atas, lihat di sini, sudah saya partisi, ini, cekung ke atas segini, ya. Kemudian kurang dari 0, cekung ke bawah, nah ini kurvanya cekung ke bawah, lebih dari 0, cekung ke atas, ini, cekung ke atas, dan kurang dari 0, cekung ke bawah. Nah, sudah jelas, maka pertanyaannya di sini adalah, ini cekung ke atas, cekung ke bawahnya udah jelas tadi ya, lebih dari 0 dan kurang dari 0. Sudah jelas ini lebih dari 0, cekung ke atas, kurang dari 0, cekung ke bawah ya. Lebih dari 0, cekung ke atas, kurang dari 0, cekung ke bawah. Ini interpretasinya, ini batas-batasnya tadi, X-nya min 2, 0, dan 2. Saya kasih warna biru di sini pembatasnya. Jadi kelihatan mana cekung ke atas, cekung ke bawah. Lalu, eh, eh, nah, titik beloknya yang mana? Nah, ada X sama dengan min 2, ada X sama dengan 0, dan ada X sama dengan 2. Ya, silakan. Titik beloknya di mana? Nah, definisi titik belok tadi saya urai ke halaman terakhir ya. Nah, titik belok tadi sama dengan 0. Yaitu sama dengan 0 kan? Kalau sama dengan 0 ya ini sama dengan 0 ini. Ini. Ada yang sama dengan 0, ada yang tidak definisi. Pembilang sama dengan 0, penyebut tidak terdefinisi ya. F aksen sama dengan 0 merupakan titik belok, ada perubahan kecekungan, ada nilai fungsinya. Nah, itu. Ya, silakan. Ada yang mau coba berapa titik beloknya? X-nya aja. Titik beloknya di mana? Saya lagi boleh, Pak. Boleh. Ayo. Gasan? Di X sama dengan 0, Pak. Iya, betul sekali ya. Gasan ya yang menjawabnya. Nah, Iya, Pak. berarti ya bisa memahami dengan baik ya. Kelihatan dari cara menjawabnya. Tepat sekali. Di X sama dengan 0, yaitu merupakan titik belok kurva. Ini kurvanya kelihatan. Kalau dia di sini, ini kan min 2, 0, 2. Ini min 2, 0, dan 2. Dia punya titik belok, artinya ada titiknya. Nah, ini min 2 itu titiknya aja nggak ada nih. Min 2 berapa titiknya? Nggak ada kan? Tapi kalau 0, 0,0. Nah, 0,0 itu adalah titik belok. Artinya yang pertama tadi syaratnya ada perubahan kecekungan. Nih, lihat. Cekung atas, cekung bawah, berarti ada perubahan dari kiri ke kanannya gitu ya. Kemudian di titik 0, cekung ke bawah, cekung ke atas, ada perubahan kecekungan. Di titik 2, ada cekung ke atas, cekung ke bawah. Nah, itu namanya perubahan kecekungan. Jadi semua titik ini ada perubahan kecekungan. Tapi yang keduanya nih, ada nilai fungsinya nggak? Nah, nilai fungsinya dicek di fungsi ya. Nah, fungsi itu mana? Yang ini fungsi. Nah, jadi kalau X min 2 substitusi ke sini. Tidak terdefinisi. X sama dengan 2, substitusi ke sini. Tidak terdefinisi. X sama dengan 0, substitusi ke sini. Ada nilainya 0 pangkat 3 per 0 kuadrat kurang 4, yaitu min 4. Berarti 0 per min 4 nilainya sama dengan 0. Jadi 0,0. Titiknya di sini 0,0 ada. Sedangkan yang lainnya itu di sini nggak ada titiknya. Jadi jelas yang dimaksud dengan titik belok itu tadi adalah perubahan kecekungan, kemudian dia titiknya ada. Jadi ini cekung ke bawah tadi. Nah, ketemu 0,0 berganti dia cekung ke bawah menjadi cekung ke atas. Maka ini yang disebut dengan titik beloknya 0,0. Sedangkan tadi yang titik min 2 harusnya mungkin
Bisa jadi titik belok kalau ada nilai fungsinya dia sudah jelas cekung ke atas, kemudian jadi cekung ke bawah, cuman nggak ketemu itu nggak ada titiknya nggak ada, itu yang disebut dengan tidak memiliki bukan titik belok di X sama dengan min 2. Jadi secara sederhana sebenarnya dari persamaan Y double aksen ini, bagian pembilangnya adalah titik belok, tadi X sama dengan 0, bagian penyebutnya bukan titik belok. Jadi kita bisa bedain tuh, ini pembilangnya X sama dengan 0, eh, nah, titik belok. Tapi harus dipastikan dulu tandanya ini ya. Tandanya berubah, tanda ini adalah perubahan kecekungan tuh, ya. Negatif, positif. Kalau negatif, negatif dua-duanya atau positif, positif, nah itu berarti tidak ada perubahan kecekungan. Artinya bukan titik belok juga. Jadi syaratnya perubahan kecekungan tadi, kemudian ada nilai fungsinya. Jadi ini berubah semua kecekungannya dan ada nilai fungsinya hanya di 0,0. Berarti 0,0 itu adalah titik beloknya. Begitu ya, Gasan ya. Luar biasa. Tadi bisa Ya, Pak. mengikuti dengan baik. Nah, ada pertanyaan lagi dari yang lainnya? Nggak ada. Terakhir sebagai penutup ya, yaitu tadi nanti saya akan berikan satu soal sebagai latihan ya, buat mengerjakan seperti ini juga. Turunan pertama, turunan kedua, titik stasioner, titik singuler, dan titik beloknya. Begitu ya. Satu lagi yaitu, eh, ini kan berlaku, Y double aksen tuh berlaku di semua titik ya. Jadi Y double aksen itu interpretasinya, ini ada kekurangan sedikit sebenarnya di slide-nya ya. Yang saya katakan, nah, eh, di titik turunan pertama tadi. Nah, turunan pertama tadi kita sudah tahu titik stasionernya, yaitu min akar 12 dan akar 12 ya. Kita tahu juga gambarnya. Nah, ini saya ambil dulu gambarnya. Ya. Kemudian titiknya tadi saya ambil juga dulu titiknya di turunan pertama ya. Turunan pertama, nah ini titiknya. Nah, jadi ada dua cara kita dengan dengan mengatakan uji turunan pertama dan uji turunan kedua itu, yaitu ini misalkan ini turunan pertama ya, namanya uji turunan pertama. Turunan pertama. Uji turunan pertama itu lihat kanan kirinya tadi. Ini sebelah kiri daripada min akar 12 dia turun. Nah, monoton turun. Kanannya monoton naik. Ya berarti dia nilai minimum lokal. Ya. Jadi jelas ini segini itu kan lokal ya. Nah, ini lokal. Tapi nilai minimum aslinya di mana? Ya kan ada yang lebih minimum di sini. Nilai Y-nya ada yang lebih minimum ya. Nah, jadi nggak ada nilai minimum globalnya, nggak ada karena kurvanya masih terus ke bawah dan masih terus ke atas. Jadi yang ada hanya nilai minimum lokal. Jadi kalau ini di batas ya dari negatif tak hingga sampai ini sampai min akar 12, maka dia kita punya di sini sampai min 2 ya, sorry, ini sampai min 2 kita punya di sini namanya minimum lokal. Jadi nilai minimum di antara ini ya. Nah, kemudian nah yang ke titik lain ini kan positif semua. Ya ini nggak ada nilai minimum maksimum gitu. Nah, kemudian yang terakhir bagian yang ini di titik X dengan 12. Nah, akar 12 yaitu dia sebelah kirinya monoton monoton naik ya. Nah, sebelah kanannya monoton turun. Ini monoton naik, sebelah kanannya monoton turun. Ya, di X akar 12. Nah, artinya apa? Ini nilai maksimum maksimum lokal. Nah, yang ini maksimum lokal. Jadi di antara nilai ini dia yang paling maksimum ya. Kalau dibandingkan dengan yang lainnya tentu ada yang maksimum lagi, ini kan maksimum di atasnya. Tapi
itu nggak ada maksimum global, yang ada maksimum lokal di batas ya. Jadi cuman maksimum lokal. Nah, itu turunan pertama ya, maksimum lokal dan eh eh, minimum lokal dan minimum global gitu ya. Sorry, minimum lokal dan maksimum lokal. Ya, itu menggunakan uji turunan pertama. Itu. Kemudian uji turunan kedua ya. Uji turunan kedua dengan di titik yang sama tadi, eh, akar 12 dan min akar 12 ya. Ini min akar 12 dan min akar 12. Kalau di titik lainnya nggak usah diuji. Kenapa? Karena di titik X sama dengan 2, di titik X sama dengan 0, di titik X sama dengan min 2, itu bukan titik stasioner, nggak ada titiknya. Ya. Di X sama dengan 0 boleh diuji di gitu ya. Nah, jadi kita bisa bisa interpretasikan eh, hasilnya gitu. Jadi kita uji coba. Nah, min akar 12. Nah, min akar 12 X sama dengan min akar 12 ya. Nah, kita cek X sama dengan min akar 12. Nah, substitusi ke double Einstein ini. Nah, ini namanya uji turunan kedua. Uji turunan kedua. Nah, min 8 kali akar 12. Min 8 kali akar 12. Kita akan hanya ingin tahu positif negatifnya saja ya. Min akar 12 dikuadratkan 12 tambah 12 gitu ya. Kemudian min akar 12 dikuadratkan bagian penyebutnya, berarti 12 dikurangi 4 ya, pangkat 3. Nah, kita ingin tahu positif negatifnya aja. Ini positif, ini negatif ya. Yang di bawahnya positif, hasilnya keseluruhannya adalah negatif. Nah, jadi kita tahu negatif, artinya tadi negatif kurang dari 0. Kurang dari 0 tadi saya kasih tanda begini. Nah, ini artinya adalah nilai maksimum, nilai kurang dari 0, betul ya? Atau ada yang salah? Harusnya ini nilai minimum nih. Pak, maaf, itu harusnya min 8 kali min akar 12, Pak. Min 8 kali min akar 12, betul ya? Di sini. Nah, jadinya positif, negatif kali negatif positif ya. Nah, berarti positif nih. Ya, saya salah. Nah, jadi begitu. Min 8, min akar 12 di atasnya positif, di bawahnya positif, hasilnya sebenarnya positif, lebih dari 0. Lebih dari 0 tuh saya buat tandanya tadi di sini. Artinya dia yang pertama tadi nilai minimum. Nah, jadi di X tersebut, di X sama dengan akar 12, sini X min akar 12, min akar 12 tadi dia nilai minimum lokal ya. Nilai minimum lokal. Yang kedua, cekung ke atas nih kan, cekung ke atas nih. Itu. Yang kedua, cekung ke atas, ke atas. Begitu ya. Dengan cara yang sama di X sama dengan 12 juga, eh, di X sama dengan 12 juga akan mendapatkan nilai yang hampir mirip, nilai yang kebalikannya ya. Ini di X sama dengan 12 tadi Y double adsen, X sama dengan akar 12. Nah, min 8 kali akar 12, akar 12 kuadrat yaitu 12 tambah 12 akar 12 kuadrat berarti 12 dikurangi 4 pangkat 3 ya. Tadi kita hanya perlu di sini positif dan di sini negatif, di bawahnya adalah positif. Berarti hasil keseluruhannya adalah negatif atau kurang dari 0. Saya ubah tanda ini ya jadi begini. Artinya dia yang pertama nilai nilai maksimum lokal, yang kedua cenderung cenderung ke bawah. Nah, ini ya kurvanya bisa dilihat yang ini. Jadi di X sama dengan akar 12, X sama dengan akar 12 di sini akar 12 3, sekian nih, 1 2 3, sekian. Nah, di sini. Nah, di titik tersebut dia adalah nilai maksimum lokal ya.
kemudian kurvanya jatuh ke bawah. Nah, gitu ya. Ini bukan tersebut yang bawah nih. Gitu ya. Bisa diikuti, bisa dipahami. Ya, gitu. Jadi interpretasi daripada F-aksen dan G-aksen, ya sebenarnya dia kan di semua titik ya, bukan hanya di titik tertentu saja. Itu di semua titik artinya ya kita ambil titik di sini, ya F-aksennya bagaimana di sini? Di titik sini. Oh, pasti dia monoton turun di sini. F double aksennya pasti dia kurang ini cekung ke atas, pasti lebih dari 0 nih di sini. Di titik ini ya. Tadi F aksennya berapa? Sama dengan 0. F double aksennya bagaimana di sini? Pasti situ kemungkinan F double aksennya turunan kedua cekung ke atas lebih dari 0. Ini cekung ke atas semuanya nih. Ya. Jadi di setiap titik itu bisa kita tahu F aksennya berapa, F double aksennya bagaimana. Di titik ini bagaimana. Nah, gitu ya. Nah, di titik stasioner tadi khusus di titik stasioner yang di sini, maka dia adalah nilai F double aksen itu menentukan nilai minimum atau maksimum lokal. Ini F double aksennya tadi nilainya lebih dari 0, cekung ke atas. Di sini F double aksennya nilainya kurang dari 0, cekung ke bawah. Ya, kurang dari 0, cekung ke bawah. Yang ini tadi. Nah, F double aksen ya kurang dari 0, maka dia cekung ke bawah dan nilai maksimum lokal. Nah, gitu ya. Silakan, ada yang ingin ditanyakan sebelum perkuliahan akan saya tutup. Saya kira itu sudah saya upayakan untuk bisa memvisualisasikan sebaik mungkin. Kalau ada yang masih kurang paham, silakan ditonton kembali, nanti bisa ditanyakan di kelas ya. Jadi di sini kesimpulannya sudah sangat baik ya, yaitu turunan naik turun fungsi, titik stasioner, satu lagi di sini nanti saya tambahkan ya, F aksen tidak terdefinisi atau titik singulir, kemudian yang F double aksen cekung ke atas, cekung ke bawah. Di sini ada komanya sedikit sebenarnya, yaitu nilai maksimum dan nilai minimum, nilai maksimum atau nilai minimum fungsi ya. Kemudian F double aksennya merupakan titik belok jika ada perubahan kecekungan dan ada nilai fungsinya, gitu ya. Itu saja. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Aman, Pak. Aman ya? Baik, Aman, Pak. kalau tidak ada yang ditanyakan, perkuliahan saya cukupkan pada siang hari ini. Untuk presensi, insya Allah saya check in, all in hadir ya. Saya checklist untuk all in hadir kalau online, itu aja. Silakan dipelajari kembali. Terima kasih. Izin saya end meet semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Makasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ya.